Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dan bertemu lagi bersama saya Muhammad Maksum Junianto, mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya, Prodi Teknologi Informasi. Nah, kali ini kita ada praktikum algoritma dan pemrograman yang kelima. Nah, di sini kita bisa lihat tugasnya sendiri untuk tugas mandiri praktikum 5. Ada 1, 2, dan 3 tugas. Nah, seperti biasa kita menggunakan blok ini. Kita create new project, console application, kemudian pakai bahasa C. Oke, project title-nya kita cek dulu di sini. Ya. Buat program untuk menghitung berat badan ideal. Rumus menghitungnya BMI, berat dibagi tinggi kali tinggi, berat dalam kilo, tinggi dalam meter. Apabila BMI kurang dari 18, kurus, BMI 18-25 norma, BMI 26-27 kegemukan, bila lebih dari 27 maka obesitas. Nah, berarti di sini kita tulis program berat badan ideal. Source-nya kita pakai Mensi. Nah, ini kita hapus dulu. Oke, kita kembali ke sini. Di sini untuk variabelnya kita butuh berarti ada 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada ininya nanti kan berubah-ubah kan ya teman-teman. Jadi nilainya di sini nanti berubah. Nah, untuk yang dilakukan di sini apa? Kita di sini pakai kondisi if else. Nah, di sini kan apabila. Nah, ini adalah kuncinya di sini. Jadi kita menggunakan if else. Merekam? Oke, merekam. If else. Nah, bedanya apa? If else sama if else, if else, if. Nah, if itu untuk satu kemungkinan. Kemudian ada if else itu hanya 2 kemungkinan. Nah, di sini ada if else, if, di mana dia bisa untuk lebih dari 2 kemungkinan. Oke, berarti langsung integernya berat badan B, BB. Kemudian untuk tingginya tadi kan konversi ke meter. Berarti dia adalah float atau bilangan real. Kemudian ada juga BMI dengan menghitung rumus tadi. Kemudian di sini kita printf nama programnya. Program menghitung berat badan ideal. Seperti ini. Kemudian kita lihat ada apa lagi. Masukkan tinggi badan ada garis-garisnya. Kita kasih boleh biar agak cantik. Oke, seperti ini. Berarti di sini kita nah, seperti ini. Kemudian kita disuruh menentukan tinggi, berat, dan juga BMI. Dan juga menghitung BMI. Berarti di sini kita tulis printf masukkan tinggi badan Anda dalam meter. Seperti ini. Kemudian kita pakai scanf. Karena tinggi tadi berupa float, jadi kita tulis float dan floatnya kita pakai tinggi badan. Kemudian kita tulis lagi masukkan berat badan Anda, kita kasih keterangan dalam kilogram. Seperti ini. Kemudian scanf lagi. Nah, dia tadi berupa integer, kita tulis %i dari berat badan. Nah, sini kemudian ada menghitung BMI-nya. Berarti kita harus memberi dulu nilai, menghitung dulu nilai BMI-nya. Berarti BMI float sama dengan berat badan dibagi V kurung tinggi badan dikali tinggi badan. Nah, seperti ini. Baru kita tulis printf
body mass index ya, kalau BMI index dalam kurung BMI sama dengan persen, kita mau dua angka di belakang rumah, 2F dari BMI. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita ini ada keterangannya, Anda normal, Anda underweight atau kurus, kegemukan, dan obesitas. Nah, di sini kita menggunakan if. Jadi if kita lihat batasnya berapa, berat badan apabila BMI kurang dari 18 kurus. Berarti di sini kita tulis if BMI kurang dari 18, dan kita tulis ini ada keterangannya. Keterangannya di sini kan berupa kata-kata ya. Berarti kita tulis di sini tambah lagi variabel keterangan. Keterangannya misal 50 karakter. Nah, di sini kita tulis strcpy string copy dari cut. Kita tulis apa maunya. Berarti kita mau menulis Anda normal width, normal width atau normal. Jadi di sini tulis normal width to normal width garing normal. Ya, jika oke, ini sudah, berarti kita ke syarat yang kedua. Else if jika BMI antara 18 hingga 25, berarti BMI lebih dari 18 dan BMI kurang dari 25, dan keterangannya berubah menjadi salah, ini yang normal width. Normal width garing normal. Yang kurang dari 18 tadi kurus. Oke, berarti underweight. Kita tulis underweight atau kurus. Oke, kemudian kita ke else if yang kedua, syarat yang kedua, jika BMI-nya yang ketiga antara 26 sampai 27, berarti BMI lebih dari 26, BMI kurang dari 27, string copy keterangannya menjadi kegemukan, overweight atau kegemukan. Kemudian yang lain lagi, berarti untuk yang terakhir ini kan yang obesitas itu lebih dari 27, berarti sini nggak usah pakai else if, cukup pakai else aja bisa. Langsung kita printf string copy, karena kalau printf nggak bisa keluar keterangan obesitas seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa nulis keterangan. Jadi di sini ada tadi keterangan, ada normal, ada bla bla bla. Jadi kita tulis kata
printf keterangan, kita pakai \n Anda, kita ambil ini persen string dari keterangan. Nah, seperti ini. Nah, oke. Oke, kita coba build. Kita build aman. Kita coba. Nah, kita sesuai contoh aja. Mesti ini ada 1,6 sama 60. 1,6. Kemudian berat badannya 60 kg. Nah, di sini ada yang terlewat. Nah, di sini jangan sampai lupa di scanf itu harus pakai dan dia bisa terbaca. Kita coba sudah build aman 1,6 60. Nah, di sini body mass index, ada yang belum rapi. Oke, berarti di sini kasih \n 2 kali. Nah, tinggi 1,6, berat badannya 60 kg. Nah, body mass index BMI-nya ketahuan 23,44. Keterangannya Anda normal weight atau normal. Seperti itu. Ini bisa biar sama. Ini dikasih backslash. Kita coba lagi pakai yang lain. Misalnya di sini ada ini yang kurus 1,6 40. 1,6 dia beratnya 40 kg. 15,62 Anda underweight atau kurus. Dicek, oke, masih hitam. Oke, yang coba kita yang overweight, yang ini obesitas 1,6 sama 70. Oke, Anda obesitas. Oke. Kemudian untuk program kedua kita di sini new project. Oke, projectnya yang kedua adalah buatlah program konversi suhu menggunakan switch case. Nah, di sini kita baru menggunakan switch case. Nah, switch case itu apa sih? Switch case itu adalah nanti dia tidak pakai if yang pasti. Nah, itu programnya itu dia pakai berdasarkan nilai, kondisinya berdasarkan nilai yang dimasukkan di switch case-nya ini sendiri, di case-nya sendiri ini. Nah, nanti kalau case misal case nilai 1 nanti aksinya apa, case nilai 2 aksinya apa. Nah, kalau if itu berdasarkan kondisi, jadi kondisi yang kurang dari, lebih dari. Nah, kalau switch case di sini lebih spesifik. Nah, di sini buatlah suhu konversi suhu. Pilihan suhu konversinya ada 4, kemudian ada besaran dalam Celsius, bla 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 bla. Oke, berarti kita kasih nama program konversi suhu. Di sini program konversi suhu. Program konversi suhu. Oke, kita cek dulu tipenya. Berarti di sini ada pilihan ini dan juga besaran suhu ini, nanti juga suhu hasilnya. Berarti ada 3. Nah, 3 itu integer semua. Sini ada pilihan pil, saya kasih pilih singkat pilihan. Kemudian tadi ada suhu dan juga ada hasil. Hasil sini adalah hasil operasi. Nah, pertama kita kasih nama programnya program konversi suhu. Kemudian di sini di sini langsung itu sama pilihan. Berarti kasih pembatas
Oke. Kemudian dia ada pilihan suhu konversi. Oke, kita berarti printf pilihan suhu konversi titik 2 dan 4 printf bisa copy paste ya teman-teman kalau sesuatu yang sama seperti ini. Misal ini saya copy paste. Nah, seperti itu. Celsius, Reaumur, Celsius, Celsius Kelvin, Kelvin, Celsius. Berarti di sini 1 Celsius ke Reaumur. Kemudian 2 ada Reaumur ke Celsius. Dengan 3 Celsius ke Kelvin. Kemudian yang keempat ada Kelvin ke Celsius. Celsius, Reaumur, Reaumur, Celsius. Celsius, Reaumur, Celsius, Kelvin, Kelvin, Celsius. Sini kita kasih ini sudah. M. Oke, kemudian kita disuruh nih pilihan Anda berarti di sini printf pilihan Anda titik 2 spasi. Kita tulis sini scanf %i dari pilihan. Nah, di sini kita baru pakai fungsi switch case-nya. Nah, di sini ada besarannya. Di sini kan pasti berubah-ubah besaran dalam Celsius dan dalam Reaumur, kemudian Celsius lagi, Kelvin ini malah. Nah, di sini berubah-ubah berarti kita taruhnya di sini. Penulisannya jadi switch, variabelnya apa? Switch case variabel pil. Baru di bawahnya kita kasih agak menjorok case 1. Case 1 itu di sini kita bisa menuliskan beberapa case ya teman-teman. Jadi sesuai ini. Jadi sini ada besaran dalam Celsius. Berarti print ini dari user, kemudian menghitung nilai suhu, baru print ini suhu dalam setelah konversinya. Jadi kita tulis printf besaran suhu dalam, kalau 1 itu Celsius berapa, berarti besaran suhu dalam besaran suhu dalam Celsius. Titik 2. Nah, di sini printf sudah. Setelah itu scanf besaran suhu dalam Celsius kan ya. Celsius berarti dia adalah integer %i dari suhu. Hasil nanti sebentar. Hasil itu float karena nanti dia berupa operasi seperti ini. Kemudian setelah itu kita menghitung nilai hasilnya. Nah, di sini kan
Untuk Celsius ke Reaumur dikali 0,8. Nah, berarti di sini suhu dikali 0,8. Baru kita printf lagi untuk yang ini. Suhu dalam Reaumur 25 Reaumur. Suhu dalam Reaumur sama dengan, jadi persen, kita mau berapa angka di belakang koma. Nah, dari hasil. Nah, seperti ini. Jadinya seperti ini. Kemudian kita kasih ini fungsi break. Fungsinya ini buat apa sih? Nah, break ini fungsi agar ketika dia selesai salah satu kasus, dia akan berhenti untuk memeriksa di kasus yang lain. Seperti itu. Nah, jadi kita cek lagi print scanf hasil dan suhu hasilnya tadi, suhu dalam ruangan. Nah, ini bisa kita kasih perapian agar rapi. Nah, karena ini sama, kita bisa copy paste. Tinggal nanti kita ubah sedikit-sedikit sesuai dengan apa rumusnya. Oke, case kedua, printf besaran Reaumur ke Celsius. Reaumur ke Celsius. Reaumur ke Celsius, rumusnya dibagi 0,8. Berarti di sini suhu bagi 0,8. Oke, sudah. Oh, maaf, salah. Case 2. Bagi 0,8. Kemudian yang ketiga, Celsius ke Kelvin. Celsius ke Celsiusnya tetap ganti Kelvin. Kemudian yang terakhir ini adalah Kelvin ke Celsius. Celsius. Ini untuk rumusnya yang Celsius ke Kelvin ditambah 273, Kelvin ke Celsius kurang 273. Berarti di sini tambah 273. Nah, di sini dikurangi 273. Nah, oke, sudah selesai ini teman-teman untuk ininya, codingannya. Jangan lupa cek lagi kalau ada yang kurang. Di sini harus teliti ya, karena kalau salah untuk menginputkannya itu dia tidak akan keluar. Suhunya itu adalah integer, pilihan integer, hasilnya float. Kita coba build, bisa. Nah, kita lihat di sini ada contohnya 32 semua. 32 untuk ke beberapa pilihan. Kita coba misal mau Celsius ke Reaumur. Celsius 32, suhu dalam Reaumur 25,6 Reaumur. Di sini sama 25,6, cuma bedanya di sini pakai 3 digit setelah koma. Oke, kita coba lagi pakai yang nomor 2. Nah, itu. Nah, ini juga tadi. Ini untuk case-case yang 1, 2, 3, 4. Nah, untuk yang lain gimana? Untuk case yang lain itu nanti
Kita tulis default printf input salah. Nah, maksudnya apa? Default ini fungsi untuk jika inputannya tidak sesuai dengan 1, 2, 3, 4. Nah, misalnya kita nulis 5. 5 itu kan tidak ada di sini. Nanti yang keluar yang default ini. Seperti itu. Coba ya, misal 5. Nah, input salah. Dia tidak bisa mengeluarkan hasilnya karena dia masuk di sini. Kalau misal kita inputkan 3, itu dia bisa jalan-jalan Celsius ke Kelvin. Jadi 305. Kemudian jika kita coba yang 4, kedua, yang 19.241. Nah, begitu teman-teman untuk yang kedua. Kemudian nih, yang terakhir atau yang ketiga, the new, bikin baru, C, project title sesuai dengan ini. Oh, ini buatlah program tahun kehabisan. Apakah tahun dibagi 4, bla 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 bla. Nah, di sini ada satu lagi jenis if selain if else, if saja, dan juga if else if. Itu namanya adalah nested if atau if bersarang. Jadi di sini ada if di dalam if. Terusnya ini kita tentukan dulu biar integernya berarti tahun. Kemudian printf nama programnya sini kita kasih dia rapi dulu, kita kasih garis-garis. Oke, seperti ini. Kita lihat lagi untuk keluarannya nanti seperti ini, masukkan tahun, lalu ini. Oke, di sini printf dan tahun yang akan dicek. Oke, scan F. Karena tahun itu adalah bilangan bulat, jadi pesan I. Nah, di sini masukkan tahun, kemudian langsung ke hasil. Jadi sini ada ini, ada gunakan nested if. Yang nomor 1 tadi bebas mau buat apa. Nomor 2 pakai switch case, yang 3 pakai nested if atau if bersarang. Nah, di sini ada beberapa tahapan. Di sini kita cek dulu. Buatlah program untuk menentukan tahun kabisa. Periksa apakah tahun tersebut habis dibagi 4. Hasilnya adalah bilangan bulat tanpa sisa. Berarti modnya. Jika tidak, pada 1997 tahun bukan kabisa. Jika ya, seperti di 2017, lanjutkan ke poin berikutnya. Nah, di sini ada 2 poin penting. Jika habis dibagi 4 dan jika tidak. Jika habis ini berarti lanjut. Kalau tidak berarti dia bukan. Jadi di sini pakai if tahun mod 4 sama dengan 0, maka dia lanjut. Lanjutnya di sini nanti apa? Kita belum tahu, kita belum baca selanjutnya. Hasilnya adalah bilangan bulat tanpa sisa, berarti 0. Mod 4 sama dengan 0. Jika tidak seperti 1997, berarti bukan bahan kabisa. Jadi kita bisa tulis else if tahun mod 4
tidak sama dengan 0, maka printf %i bukan tahun kehabisan. I-nya dari tahun. Kalau kita cermati lagi ya teman-teman, tahun persen 4 sama dengan 0. Berarti ini kan cuma satu yang di situ. Berarti ada yang sisa 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 dan 0 itu ya kalau 4 tidak bersisa. Sisanya 0. Berarti di sini selain kita bisa tulis else if tahun ini, atau bisa langsung biar ringkas kita tulis else saja. Karena pasti itu komplement dari si yang atas ini. Kemudian yang ini gimana? Selanjutnya, yang mod 4 sama dengan 0, kita cek lagi. Jika ya, lanjut ke, jika ya mod 4 sama dengan 0, lanjut ke poin berikutnya. Periksa apakah tahun tersebut habis dibagi 100. Jika habis dibagi 4, tetapi tidak habis dibagi 100, berarti adalah tahun kehabisan. Jika tahun tersebut habis dibagi 4 dan 100, lanjut ke poin berikutnya. Berarti di sini kita ada dua, yang tidak habis dibagi 100 dan yang habis dibagi 100. Jadi kita tulis if lagi tahun mod 100 sama dengan 0, dia nanti akan lanjut. Nah, sedangkan yang tidak sama dengan 0, else berarti yang tidak sama dengan 0, dia nanti kita suruh ngeprint adalah tahun kehabisan. Kita ambil dari tahun. Jika tetapi tidak habis, nah tidak habis seperti 2012 berarti tahun kehabisan. Jika tahun dia tersebut habis bagi 4 dan 100, lanjut ke poin berikutnya. Nah, yang ini yang habis bagi 100 berarti dia nanti lanjut di sini. Kemudian di sini ada yang tidak habis bagi 100, berarti komplementnya cukup kita tulis else saja. Kita suruh dia print tahunnya tersebut atau persen i adalah tahun kehabisan. Nah, selanjutnya di sini kita baca lagi. Periksa apakah tahun tersebut habis dibagi 400. Jika tahun tersebut habis dibagi 100 tapi tidak habis, berarti tahun tersebut bukan tahun kehabisan. Jika tahun tersebut habis dibagi keduanya, tahun tersebut adalah tahun kehabisan. Berarti di sini poinnya ada habis dan tidak habis. Jadi kita tulis lagi tahun mod 400 sama dengan 0, maka kita suruh dia print yang habis tadi adalah tahun kehabisan. Jika tahun tersebut habis bagi duanya, tahun tersebut adalah tahun kehabisan. Berarti persen i adalah tahun kehabisan. Kita ambil i-nya dari variabel tahun. Untuk yang ini else-nya berarti langsung, nggak usah dikasih itu lagi pengertiannya, karena dia sudah yang lainnya itu pasti selain yang dapat dibagi 400 atau yang dibagi 400 sisanya 0. Persen i bukan tahun kehabisan. Kita ambil variabelnya tetap dari tahun. Nah, seperti ini kodeannya. Jadi kita misalkan untuk
tahun berapa gitu, misal tahun X itu dicek di sini. Kalau dia mod 4 sama dengan 0 berarti lanjut, kalau tidak misal tidak ya tidak, mod 4 tidak sama dengan 0 berarti dia langsung ke sini. Nah berarti dia langsung menunjukkan bukan tahun kehabisan. Kalau dia misal mod 4 sama dengan 0, dia masuk ke sini dulu, sini dan sini dicek. Kalau dia tidak sama dengan 100 berarti dia tahun kehabisan. Tapi kalau 100 dia masuk lagi ke syarat ini yang kondisi ketiga, dicek di dua ini. Jika dia mod 400 sama dengan 0, tahun kehabisan. Jika dia mod 400 tidak sama dengan 0 atau komplemennya ada di sini, dia bukan tahun kehabisan. Nah, seperti itu. Oke, kita coba cek dulu. Scan FD sudah benar. Oke, kita build. Ini kenapa? Value. Oh ini, nah ini teman-teman. Kalau di apa itu namanya di FVP ini, dia sama dengan itu tidak hanya sama dengan. Nah dia sama dengan itunya, sama dengan. Nah itu karena dia kondisinya boolean atau benar salah untuk kondisi yang sama dengan itu pakai sama dengan. Nah itu yang penting, jangan sampai lupa. Nah seperti ini. Sini ada berapa tahun? Ada 2001 bukan tahun, 2012 tahun. Oke, kita coba. Dan misalkan 2001 bukan tahun kehabisan. Kita kasih rapi-rapi dikit di printf-nya agar mudah dalam pembacaan. Di sini jadi ada 4 kemungkinan. Oh tidak, ya ada ya di sini. Oke, seperti ini. Kita coba lagi. Dia 2001. Ting, bukan tahun kehabisan. Misal saya punya tahun 2012 kehabisan. Ya, 2012 kehabisan. Misalkan saya punya tahun 2100. 2100 bukan tahun kehabisan tuh. Ini. Jadi dia masuk tadi di sini. Jadi kita punya 2100 ya teman-teman. 2100. Nah, 2100 bukan tahun kehabisan karena kita tahu tadi di sini ada kesalahan. Nah, kita dapat mengetahuinya. Nah, 2100 itu dapat dibagi 4. Dia dapat dibagi 4, dibagi 100, tapi dia tidak dapat dibagi 400. Seperti itu. Nah, begitu. Misalkan kita punya lagi tahun 2, misal tahun yang banyak 5983. Bukan tahun kehabisan. Karena kalau 5982 kan 5980 mungkin. Nah, 5980 adalah tahun kehabisan. Nah, seperti itu teman-teman untuk proyek atau tugas mandiri kali ini. Semoga apa yang saya tunjukkan di sini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saran dan juga kritik atau yang membangun pastinya selalu saya nantikan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf juga atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.